هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak yang saya hormati, yang saya muliakan, sahibul bait, Mas Jokos keluarga, khususon ila akhina ini Nurman Sasono yang insya Allah besok akan melakukan akad nikah, yang mungkin malam ini bergetar-getar hatinya untuk menghadapi besok. Biasanya begitu ya, kita merasakan ya kalau pas mau akad nikah itu antara gelisah sama bahagia sama sedih ya, campur baur di situ. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Malam ini kita bisa bersilaturahim di sini, bertatap muka sambil mendoakan tadi bapak-bapak ataupun sahibul musibah, ya, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, dan juga kita mendoakan insyaallah besok ya acaranya ini saudara Nurman bisa berlangsung dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Sedikit dari saya, ini mungkin karena selaku teman ya, kita udah sering bertemu ya, bercanda dengan saudara Nur ini. Alhamdulillah, ternyata dia mendapatkan jodohnya juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Jauh, Pak. Nyebrang 3 kali. Nyebrang kali, jalan. Biasanya umur 40 katanya ya. Nah, itu udah 40 itu umur yang rawan itu bagi seorang laki-laki ya. Alhamdulillah, ini yang harus disyukuri ya, Nur ya. Ya, syukur kepada Allah bahwa Allah masih memberikan jodoh buat Anda ya kan. Yang mana mungkin ada orang-orang yang tidak diberi jodoh, kan begitu kan. Nah, ini kita harus syukuri. Kita syukuri. Belum, Pak, belum dikasih ya, belum. Ini belum dikasih ya kan. Ya, semua itu belum, insya Allah. 2 kali belum. Nikah ini ya, nikahu sunnati, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikah itu adalah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang benci dengan pernikahan, dia bukan umatku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman rawiba an sunnati falaysa minni. Adapun ayat yang biasa kita dengar, ini ayat yang sangat mulia sekali ya, dalam surah Ar-Rum itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ini pernikahan ini Allah langsung mengatakan bahwa itu adalah salah satu tanda kebesarannya. Wa min ayatihi. Setelah ayat itu ataupun sebelum ayat itu mengatakan juga dari tanda-tanda kebesaran Allah mengenai bintang, mengenai bulan dan sebagainya. Tetapi di ayat ini, Rum ini, kalau masalah ayat ke-21 ya. Nah, itu tanda-tanda kebesaran Allah jadikan ya, buat kamu azwaj, ya, pasangan gitu loh. Laki-laki perempuan. Ya. Makanya nikah itu jangan nikah batang sama batang ya kan. Itu sudah mengingkari naluri gitu kan. Ya, tidak ada ceritanya. Allah pasangkan kita, azwaj itu adalah pasangan, Pak. Para jemaah sekalian. Azwaj, berpasang-pasangan. Jangankan manusia. Binatang juga ada pasangannya. Mereka kawin sama jantan sama betina. Begitu juga tumbuh-tumbuhan. Nah, mereka kawin jantan sama betina. Sekarang ada manusia kawin jantan sama jantan, betina sama betina. Ini kan ada menyalahi kodratnya gitu loh. Azwajan litaskunu ilaiha. Supaya apa? Supaya kita merasakan sakinah ini. Ya mungkin kita belum kawin ya kan. Dulu Nur juga mungkin sebelum nikah ini kan galau nih. Baru mandir ke depan musola ya kan. Nongkrong di situ ya kan. Berarti ibaratnya nggak ada yang mengurus. Ya, ini litaskunu alaiha itu menjadikan sakinah ya. Allah inilah. Allah menjadikan pasangan itu
Allah nyuruh kita nikah, ya, Allah juga menjadikan nanti ketenteraman di antara kita sama istri kita. Terus wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Setelah Allah jadikan itu sakinah, Allah jadikan juga apa ini? Mawaddah warahmah. Apa itu mawaddah? Mawaddah ini adalah cinta secara jasmani. Kalau rahmah, cinta secara rohani. Pasti ada, Allah ciptakan begini. Secara jasmani jelas, kita senang sesama lawan jenis. Nggak ada orang nggak senang ya kan. Ya, kalau mungkin boleh ditanya, ingin 2 kali ya kan. Makanya saya juga kalau misalnya ngasih nasihat pernikahan ini lebih senang saya gitu kan. Ibaratnya kita senang lagi ya dibandingkan dengan nasihat kematian ya. Pernikahan adalah ibadah yang sangat enak, orang-orang bilang. Pernikahan adalah ibadah yang sangat enak, sangat menyenangkan. Tetapi jangan salah, tujuan pernikahan itu bukan cuma hubungan suami istri. Nah, ini nih, bukan cuma suami istri. Kalau itu hampir sama dengan binatang nanti ya kan. Yang penting hubungan suami istri beres. Ya, itu enggak ada ya. Allah jadikan ya, ada aturannya. Nabi kita Muhammad SAW menciptakan aturan-aturannya. Sebagai contoh kita adalah baginda Rasul SAW. Karena dia apa? Karena dia adalah orang sebaik-baik dalam keluarganya. Khairukum li ahli, yang situ kan. Sebaik-baik kamu adalah yaitu orang yang baik terhadap istrinya, li ahli. Wa ana khairukum li ahli, kata baginda Rasul SAW. Sedangkan saya adalah orang yang paling baik terhadap istri-istri saya. Rasul itu istrinya berapa? 9, Pak. Nah, kita mungkin satu aja sering berantem ya kan. Rasulullah SAW itu istrinya 9. Akur semua. Gak pernah yang namanya kelihatan ataupun kedengaran. Ya. Ya inilah ya yang harus kita camkan. Bagaimanapun litaskunu ilaiha, Allah jadikan mawaddah warahmah supaya kita ya, menjadikan keluarga kita itu keluarga yang sakinah dan mawaddah. Apa syaratnya? Nah ini dalam sebuah hadis juga baginda Rasul SAW sabda, tungkahul mar'atu li arba. Ya. Perempuan itu dinikahi sama laki-laki karena ada empat hal. Yang pertama, liha, karena hartanya. Ada orang kan ingin nikahin seseorang itu, ini hartanya banyak ini, janda kaya ini. Wah, urusan wajah ya belakangan ya kan, urusan agama belakangan, yang penting hartanya dulu. Nah, itu salah, itu nggak bisa terjadikan pedoman. Ada lagi orang yang menikahin itu, yang kedua apa? Linasabiha, karena nasabnya, karena keturunannya. Wah, itu anaknya siapa itu? Anaknya menteri, anaknya pejabat, darah biru, ya, darah merah, darah hijau, darah kuning. Nah, itu juga nggak ada gunanya. Bakal sirna, harta juga bakal sirna. Kedudukan juga nggak ada gunanya. Yang ketiga apa? Nah, habis tadi limaliha, linasabiha, lijamaliha, karena cakapnya. Wah, ini juga banyak ini tergiur ini. Ya, yang penting cakap deh. Kalau miskin belakangan itu nanti bisa diambil. bisa mencari kerja. Nah, itu juga salah. Tetapi yang disuruh oleh baginda Rasul SAW adalah yang keempat. Faktar lijatid din, diniha, agamanya, talibat yadak. Inilah yang akan menjadikan kamu bahagia di dunia, khususnya juga di akhirat. Tapi mungkin susah ya kan, susah kita mungkin mendapatkan orang yang benar-benar ya.
Apalagi yang keempat tadi itu, kriteria tadi itu. Harta, nasab, cakapnya, dan agamanya. Nggak bisa 3 agama yang harus kita perhatikan. Kalau seandainya kita juga dapat agamanya kurang, disinilah kewajiban kita untuk mendidiknya. Mendidiknya, ingat ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini patokannya. Harta akan sirna. Kecantikan, apalagi kecantikan. Ya mungkin awal-awal doang kita yang senang. sudah tahun, sudah 2 tahun. Awal-awal ngelihatnya nggak bosan. Ya, 10 tahun, 20 tahun itu akan sirna. Tetapi kalau agama, ya kan, di rumah itu semuanya dibarengi dengan agama. Ya kan. Jangan lupa, ya, sholat itu pertama itu. Ya ini saya sebagai teman juga, teman Nur, ya, sholat jangan tinggal. Ya, ajaklah istri kita tuh sholat juga. Sekarang ada kewajiban ini istri. Makanya dibilang itu orang yang udah nikah itu dia udah sempurnalah imannya. Yang belum nikah baru setengah itu imannya itu. Orang yang sudah nikah qad istakmala nisful baqi. Dia telah menyempurnakan setengah yang lainnya, berarti sudah full. Kenapa demikian? Karena kalau dia sendirian tidak ada tantangan. Beribadah di sendirian dia, sholat ke mushola ar-rahmah sendirian, puasa sendirian. Tetapi kalau dia sudah punya istri, kewajibannya untuk mengajak. Telepon, hai say, udah sholat belum? Itu kalau di kantor ya kan. Hai dek, nah, itu baru-baru, patin baru itu. Hai say. Iya, semua itu harus digituin. Bagaimanapun kewajiban. Kita tidak bisa mendidik istri kita dalam bidang agama, itu juga nanti akan dipertanyakan di akhirat. Kita tidak bisa masuk ke surganya Allah kalau seandainya nanti istri kita di akhirat menuntut bahwa ini kita sebagai suami tidak bisa membimbingnya dalam agama. Dan tanggung jawab kita. Setelah akad nikah itu berpindahlah kewajiban. Tanggung jawab yang dari bapaknya pindah ke suaminya. Ya itu dia. Beda sama istri. Ya, harus ke suami, kalau suami tidak. Kalau misalnya masalah taat kepada orang tua, ya, suami tetap harus taat kepada orang tuanya. Tetapi istri dia harus lebih taat kepada suaminya dibandingkan orang tuanya. Karena sudah diserah terimakan pada waktu akad nikah itu. Nah inilah ya, ini nasihat saya, mungkin tidak seberapa, tapi bagaimanapun ya, yang namanya pernikahan itu ya, tidak main-main. Niatkan tidak lain adalah untuk ibadah. Untuk ibadah. Kalau kita niat ibadah, Allah kasih pahalanya. Kalau kita niat ibadah, insya Allah juga nanti kita punya keturunan yang baik, keturunan yang soleh dan solehah, dan insya Allah keluarga kita juga itu nanti nggak ada pencekcokan ya, nggak ada cekcok, ya, nggak akan cekcok, nggak ada yang namanya cerai-cerai, itu nggak ada, insya Allah. Tapi kalau tidak dibarengi dengan agama, nah itu yang kita khawatirkan. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ya Nurman bisa menjadi setelah akad nikah menjadi suami ya, yang benar-benar bisa membawa ya, kebahagiaan buat istri dan anak-anaknya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena pernikahan ini nggak sebentar, sampai tua nanti kita sama dia itu. Kan begitu kan? Iya. Dan pernikahan juga ini ya, istimewanya bisa menyatukan 2 keluarga besar. Ya,
menyatukan dua keluarga besar. Nanti kita berhadapan dengan mertua, berhadapan dengan ipar, berhadapan juga nanti misalnya dengan keluarganya orang tua, istri juga. Itu banyak sekali yang harus kita hadapi. Mudah-mudahan ya, bisa menjalin keluarga yang benar-benar ya, membawa bahtera keluarganya itu kepada tujuan untuk bisa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.